Suami terakhir. Bab 6661 Bab 6665 Bab 6661. Selama pertempuran siang hari, penguasa kota bekerja sama dengan JBY dalam berakting, dan pertarungan itu sama sekali tidak brilian. Dia benar-benar kehilangan pamor angkatan laut kota awan cerah, dan masuk akal untuk menghukumnya. Tapi Ying Kuang tidak menghukumnya, tetapi sengaja ramah. Tujuan utamanya adalah untuk merebut kekuatan militer. Apa? Mendengar ini, penguasa kota terkejut, menatap Ying Kuang dengan kosong, dan terdiam beberapa saat. Angkatan laut kota awan cerah, bagaimana dia bisa melepaskan kerja kerasnya selama bertahun-tahun? Lebih penting lagi, jika saya tidak memiliki kekuatan militer di tangan saya, bagaimana saya bisa bekerja sama dengan JBY? Untuk sementara waktu, semakin dia memikirkannya, semakin cemas dia, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Bagaimana? Melihat dia tidak berbicara, wajah Ying Kuang tidak senang, dan dia berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin menolak dekrit dan tidak berencana untuk menyerahkan kekuatan militer? Puff. Mendengar ini, penguasa kota bereaksi, berlutut dengan cepat, dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Saya tidak berani. Suara itu jatuh, dan dia mengeluarkan jimat militer dari tubuhnya. Sejujurnya, penguasa kota saat ini ingin segera memalingkan wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah kota awan cerah, tempatnya sendiri, tetapi dia akhirnya menahan diri karena dia melihat selusin penjaga berdiri di samping Ying Kuang dan Raja Shaoyang, satu persatu mereka menatap dirinya sendiri. Begitu dia keberatan, dia mungkin akan mati di tangan para penjaga ini. Dalam hal ini, penguasa kota memilih untuk bersabar untuk saat ini. Melihatnya menyerahkan jimat militer, Ying Kuang mengangguk dan memberi isyarat kepada para penjaga untuk membawa jimat militer itu. Segera, Ying Kuang melambai pada penguasa kota. Oke, kamu telah memimpin pasukan selama sehari, dan kamu lelah. Kembalilah dan istirahatlah. Untuk saat ini, jangan khawatir tentang urusan angkatan laut. Ketika dia mengatakan ini, Ying Kuang tampak acuh tak acuh, tetapi dia sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah kota awan cerah. Di tempat orang lain, agak berisiko untuk meminta pihak lain menyerahkan jimat militer, tetapi untungnya, penguasa kota ini masih orang yang mengetahui urusan saat ini. Ya, Yang Mulia. Tuan kota menjawab, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Menyaksikan tuan kota pergi, Raja Shaoyang dan Daril di sebelahnya juga menghela nafas lega. Sama seperti Ying Kuang, ketika mereka meminta penguasa kota untuk menyerahkan kekuatan militer mereka barusan, mereka berdua tampak tenang, tetapi mereka sebenarnya sangat gugup. Anda harus tahu bahwa bawahan penguasa kota ada di mana-mana di luar, dan Raja Shaoyang dan Ying Kuang hanya sekitar selusin. Jika benar-benar ingin bertarung, hasil akhirnya tidak dapat diprediksi. Hahaha. Pada saat ini, Raja Shaoyang tersenyum dan berkata, si kecil ini cukup berpengetahuan tentang urusan saat ini, dan dia menyerahkan jimat militer dengan sangat gembira. Ying Kuang mengambil napas dalam-dalam dan berkata, orang ini memiliki kota yang sangat dalam dan kekuatan militernya telah direbut. Dia pasti akan berkonsultasi dengan JBY sesegera mungkin. Ketika dia berbicara, wajah Ying Kuang yang belum dewasa tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Sejak ibu kota kekaisaran dilanggar, para pengkhianat muncul satu demi satu, yang benar-benar melelahkan. Jangan khawatir tentang itu. Pada saat ini, Daril tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Semuanya ada di bawah kendali kita, dan pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Setelah mengatakan itu, Daril memandang Humphrey di sebelahnya, dan senyumnya semakin tebal. Hal berikutnya terserah pada penjaga Blair. Saya. Penjaga Blair tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada saat yang sama, Raja Shaoyang dan Ying Kuang juga saling memandang. Segera, Humphrey bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tuan,
Apa yang harus saya lakukan? Hahaha. Daryl tersenyum, tidak terburu-buru untuk mengatakannya, tetapi melambai pada Humphrey, dan kemudian datang ke meja pasir. Humphrey dengan cepat mengikuti. Raja Shaoyang dan Yingkuang saling memandang dan berjalan cepat ke meja pasir. Meja pasir adalah medan seluruh kota awan cerah. Ada banyak model kapal perang kayu di kedua sisi sungai. Pada saat ini, Daryl memegang kapal perang di tepi utara sungai, menghubungkannya dengan tali, dan kemudian melakukan modus serangan. Melihat pemandangan ini, Raja Shaoyang, Yingkuang, dan Humphrey semua tercengang. Pria itu ingin menyimpulkan perang, jadi sebaliknya. Kita harus menggunakan angkatan laut di tepi selatan sungai untuk memainkannya. Bagaimana kita bisa menggunakan pemberontak di tepi utara sungai? Tuan. Akhirnya, Raja Shaoyang adalah yang pertama bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang Anda lakukan? Pada saat yang sama, Yingkuang dan Humphrey juga menatap Daryl, menunggu jawabannya. Daryl tersenyum sedikit dan berkata perlahan. Lihat, tuanku, sebagian besar pemberontak JBY tidak peduli dengan air. Jika mereka bertarung di sungai, mereka pasti tidak akan bisa saling peduli. Bab 6662. Dengan itu, Daryl berbalik dan menunjuk ke model kapal perang yang terhubung secara seri. Tetapi jika kapal perang ini terhubung bersama, para prajurit akan dapat berjalan di tanah, dan kemudian perlahan-lahan maju sampai mereka mencapai tepi selatan. Mendengar teori ini, apakah itu Raja Shaoyang, Yingkuang dan Humphrey, mereka semua tercengang dan terkejut. Tuan Daryl ini layak menjadi seorang jenius. Masalah yang melanda JBY, dia memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Begitu banyak kapal perang yang terhubung bersama, yang mirip dengan daratan, yang dapat mengambil keuntungan dari para pemberontak. Rekan-rekan prajurit terkejut, Raja Shaoyang dan ketiganya juga bingung. Mengapa Tuan Daryl berdiri di sudut pandang JBY untuk menyimpulkan situasi pertempuran? Penjaga Blair. Ketika ketiganya bingung, Daryl menatap Humphrey sambil tersenyum. Tuan kota baru saja kehilangan kekuatan militernya. Selain bersekongkol dengan JBY, dia akan diam-diam memanggil Anda. Anda harus menemukan kesempatan untuk memberitahu metode ini padanya. Ketika dia tahu metode ini, dia akan memberitahu JBY sesegera mungkin. Ketika dia mengatakan ini, Daryl tersenyum dan dengan tenang mengendalikan seluruh situasi. Namun, ketika dia mendengar ini, ekspresi Humphrey berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Tuan, jika JBY tahu metode ini, bukankah kota awan cerah akan berada dalam bahaya? Ketika suara itu jatuh, Raja Shaoyang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ya, jika JBY bahkan memulai kapal perang, keuntungan angkatan laut kita akan hilang, bagaimana kita bisa melawannya? Yingkuang tidak berbicara, hanya menatap Daryl sambil berpikir. Pada saat ini, Yingkuang juga dalam kekacauan, tetapi dia sangat yakin bahwa Daryl tidak ingin menyerahkan kota awan cerah, pasti ada alasan di baliknya. Hahaha. Melihat reaksi Raja Shaoyang, Daryl tertawa dan melambaikan tangannya untuk menghiburnya. Jangan khawatir. Saya telah bermain melawan JBY beberapa kali, bagaimana saya membantunya? Metode menghubungkan kapal dengan rantai besi ini tampaknya sangat mudah di permukaan, tetapi memiliki kelemahan besar. Jika terjadi kecelakaan, setiap kapal perang akan kehilangan mobilitasnya. Setelah mengatakan itu, Daryl mengambil lilin di sebelahnya, menyalakan model perahu rantai, dan berkata perlahan. Begitu ada serangan api, ratusan ribu pasukan tidak akan bisa melarikan diri dan pasti akan runtuh. Ya, Daryl mengacu pada perang Chibi yang terkenal di benua 9 daratan. Ketika dia pertama kali datang ke kota awan cerah, Daryl menemukan bahwa medan di sini dan lingkungan pertempuran Chibi sangat akrab. Sayangnya, meskipun pasukan JBY kuat, kebanyakan dari mereka tidak terbiasa dengan air, jadi dia memikirkan taktik ini. Namun, di sekitar istana,
penguasa kota memiliki banyak mata dan telinga, jadi Daryl belum berbicara. Hari ini, penguasa kota telah kehilangan kekuatan militer, dan dia pasti akan meminta JBY untuk mendiskusikannya. Daryl tahu bahwa waktunya tepat, jadi dia memberitahu rencana tindak lanjut. Pada saat ini, setelah mendengarkan keseluruhan rencana Daryl, apakah itu Raja Shaoyang, Yingkuang dan Humphrey, mereka benar-benar tercengang. Kumpulan trik berantai ini benar-benar menakjubkan. Dengan strategi yang begitu cermat, siapa yang bisa membayangkan bahwa Tuan Daryl ini benar-benar jenius? Terutama Raja Shaoyang, yang menatap Daryl, tidak dapat menyembunyikan rasa hormatnya. Sambil terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya. Untungnya, Tuan Daryl ini adalah orangnya sendiri. Jika itu adalah musuh, itu akan mengerikan. Akhirnya, Yingkuang memimpin dalam bereaksi, memandang Daryl dengan kekaguman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Tuan benar-benar banyak akal. Saya khawatir JBY tidak dapat memikirkan strategi seperti itu bahkan jika dia mematahkan kepalanya. Ketika dia mengatakan ini, hati Yingkuang penuh dengan kegembiraan, dan keraguan sebelumnya tersapu. Tuan. Pada saat yang sama, Humphrey juga membungkuk pada Daryl dan berkata dengan meyakinkan. Strategi ini adalah keajaiban. Saya salah paham barusan. Raja Shaoyang juga tertawa dan memuji Daryl. Bagus. Strategi ini sangat bagus. Jika bukan karena penjelasan Tuan, saya masih akan berada dalam kegelapan, sangat bagus. Hahaha. Daryl tersenyum sedikit, lalu menatap lurus ke arah Humphrey dan berkata. Meskipun strategi ini sangat bagus, kuncinya tergantung padamu. Bab 6663. Mendengar ini, Humphrey buru-buru berlutut dan berkata dengan keras. Saya pasti akan memenuhi misinya. Daryl mengangguk setuju, dan kemudian berkata kepada Raja Shaoyang. Ketika perang dimulai, Angkatan Laut Kota Awan Cerah tidak boleh dipercaya, jadi tanggung jawab besar untuk membakar harus diserahkan kepada orang sendiri. Kata-kata itu sangat benar. Mendengar ini, Raja Shaoyang mengangguk setuju, lalu melihat sekeliling, dan berkata kepada selusin penjaga yang hadir. Kalian telah mendengarnya juga. Sampai hari perang, tugas membakar kapal, saya akan menyerahkannya padamu. Ketika kata-kata itu jatuh, lebih dari selusin penjaga berlutut serempak. Bawahan akan habis-habisan. Melihat ini, Raja Shaoyang mengangguk lega, dan kemudian berkata kepada Daryl. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang akan Anda lakukan? Daryl tersenyum sedikit dan mengguncang jimat militer di tangannya. Selanjutnya, tolong temani saya untuk mengunjungi kem Angkatan Laut. Jimat militer sudah ada di tangan, jika kita tidak muncul, saya khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan. Hahaha. Suara itu jatuh, mereka saling memandang dan tertawa. Di sisi lain, di ruang belajar mansion Tuan Kota. Wali kota duduk di sana dengan ekspresi tertekan. Suasana hatinya juga sangat buruk. Tanpa kekuatan militer, seperti harimau tanpa taring, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan JBY? Untuk sementara waktu, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, jadi dia memanggil pengawal pribadinya. Pergilah, panggil beberapa jenderal dari pangkalan Angkatan Laut. Tuan Kota memerintahkan, wajahnya yang tertekan juga sedikit menyeramkan saat ini. Kaisar kecil ini benar-benar mengambil kekuatan militer saya, maka saya tidak akan membuat Anda merasa lebih baik. Ya, penguasa kota. Penjaga itu menjawab, dan bergegas ke kem Angkatan Laut di malam hari. Setelah setengah jam, selusin jenderal Angkatan Laut datang. Ketika mereka tiba di ruang kerja, selusin jenderal melihat penguasa kota yang suram, penampilan mereka juga menjadi rumit. Tuan Kota. Akhirnya, salah satu jenderal tidak bisa menahannya. Dia melangkah maju dan berkata, apa yang terjadi? Bagaimana jimat Angkatan Laut dan prajurit jatuh ke tangan Tuan Daryl? Daryl baru saja ditemani oleh Raja Shaoyang.
Mereka memeriksa kem tentara air bersama-sama, dan para jenderal yang hadir sangat bingung, tetapi tidak mudah untuk bertanya pada Daryl pada saat itu. Pada saat ini, dia dipanggil oleh penguasa kota, dan dia tidak tahan lagi. Oh! Mendengar ini, penguasa kota tertegun sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Kalian semua tahu." Suara itu jatuh, jenderal lain menjawab, "Tuan Daryl dan pangeran mengunjungi kem barusan." Sial! Pada saat ini, penguasa kota sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk meja, dan dia memarahi. Ini benar-benar penjahat. Apakah dia berpikir bahwa dengan jimat militer, seluruh angkatan laut adalah miliknya? Ini adalah mimpi bodoh. Melihatnya mengatakan ini, selusin jenderal saling memandang dengan cemas. Tanpa menunggu mereka bertanya, penguasa kota menjadi tenang dan menghela nafas. Semuanya, ada pertempuran di siang hari. Yang Mulia sangat tidak puas, jadi dia menarik kekuatan militer saya, dan membiarkan Daryl mengambil alih. Apa yang harus dilakukan? Apakah Anda memikirkan hal ini? Setelah berbicara, Tuan Kota melihat sekeliling, memperhatikan perubahan ekspresi para prajurit ini. Apa? Mengetahui situasi ini, ekspresi lebih dari selusin jenderal berubah, dan mereka semua merasa kasihan pada penguasa kota. Bagaimana ini bisa terjadi? Angkatan Laut Kota Awan Cerah diciptakan oleh penguasa kota, berapa banyak usaha yang dihabiskan. Menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan. Selama diskusi, semua orang yang hadir menyatakan ketidakpuasan mereka dengan Yingkuang. Faktanya, tidak mengherankan bahwa para jenderal ini semua dijemput oleh penguasa kota, dan mereka berterima kasih padanya di dalam hati mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa dia telah dipotong lepas dari kekuatan militer, mereka semua marah. Melihat pemandangan ini, penguasa kota menganggukkan kepalanya dengan lega, dan berkata dengan emosi. Mendengar Anda mengatakan itu, tidak sia-sia bahwa saya telah membudidayakan Anda selama bertahun-tahun. Pada saat ini, seorang jenderal mengambil langkah maju dan berkata dengan keras. Tuan Kota, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Katakan padaku, kami akan mendengarkan Anda. Suara itu jatuh, dan para jenderal lainnya mengangguk. Penguasa kota menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Karena kaisar kecil tidak terlalu percaya padaku, saya tidak perlu terus setia padanya. Sejujurnya, saya sudah berhubungan dengan JBY beberapa hari yang lalu. Bab 6664. JBY telah setuju denganku untuk mencari tujuan besar bersama. Selama kamu terus mengikutiku, maka kemuliaan dan kekayaan tidak akan ada habisnya. Ketika dia mengatakan ini, mata penguasa kota penuh dengan harapan. Dia sangat percaya bahwa bawahan yang dia bawa tidak akan pernah mengkhianatinya. Ini. Pada saat ini, lebih dari selusin jenderal saling memandang, semuanya kaget. Tuan kota sebenarnya diam-diam bersatu dengan JBY. Pengkhianatan adalah kejahatan besar. Namun, bahkan jika mereka terus melayani keluarga kerajaan Dayan, bagaimanapun juga, mereka adalah keturunan langsung dari penguasa kota, dan mereka mungkin akan dicurigai oleh kaisar kecil pada waktu itu. Segera, setelah beberapa pemikiran, seorang jenderal memimpin dan berlutut dan berkata dengan keras. Bawahan ini bersumpah untuk mengikuti penguasa kota sampai mati. Suara itu jatuh, dan penjaga lainnya berlutut dan berteriak serempak. Saya bersumpah untuk mengikuti Tuan Kota. Hahaha. Melihat situasi ini, penguasa kota dalam suasana hati yang sangat bahagia, dan tertawa keras. Oke, bagus, bagus. Ketika mencapai hal-hal besar di masa depan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Para penjaga mengangguk. Setelah itu, salah satu penjaga berkata, Tuan, apa yang harus dilakukan selanjutnya, tolong beritahu saya. Pada saat yang sama, penjaga lainnya juga menatap penguasa kota, menunggu instruksinya. Tuan kota menarik napas dalam-dalam, memikirkannya, dan tersenyum misterius. Jangan khawatir, semuanya.
Saya akan melihat seseorang terlebih dahulu. Kalian dapat bersembunyi di belakang sebentar. Dengan mengatakan itu, penguasa kota membuka pintu rahasia ruang kerja, dan ada ruang rahasia di dalamnya. Pada saat ini, meskipun selusin jenderal memiliki keraguan di hati mereka, mereka tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, melainkan mengikuti instruksi penguasa kota dan memasuki ruang rahasia satu demi satu. Tuan kota menutup pintu dan memanggil penjaganya lagi. Tolong datang ke penjaga Blair. Ingat, jangan ketahuan. Ya, Tuan kota. Penjaga itu mengangguk dan pergi dengan cepat. 10 menit kemudian, penjaga itu membawa Humphrey kembali ke ruang kerja. Ketika dia sampai di depan, Humphrey membungkuk kepada penguasa kota. Tuan kota. Penguasa kota terkekeh, mengangkat tangannya dan berkata, "Ini semua milikku, jadi jangan terlalu sopan." Setelah berbicara, dia menghela nafas dalam-dalam. Tuan kota. Melihatnya seperti ini, Humphrey membuat ekspresi simpati dan bertanya, "Yang Mulia telah mengambil kekuatan militer sebelumnya, apa yang akan direncanakan oleh penguasa kota?" Ketika dia mengatakan ini, Humphrey tenang di permukaan, tetapi dia bersemangat tak terlukiskan. Tuan Daril benar-benar dapat memprediksi. Penguasa kota benar-benar datang kepada saya. Tuan kota menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kaisar kecil ini bertindak begitu tegas dan berani mengambil kekuatan militer saya hari ini. Tetapi tidak masalah. Saya akan memberitahu Jibeye tentang situasinya nanti, dan dia akan dapat merespons dengan cepat. Setelah mengatakan itu, penguasa kota memandang Humphrey. Di mana kaisar kecil? Apakah ada berita terbaru? Mendengar pertanyaan itu, Humphrey menjawab. Sebelum saya datang, kaisar kecil sedang mendiskusikan tindakan balasan untuk situasi pertempuran dengan Daril dan Raja Shaoyang di depan meja pasir. Bagaimana menurutmu? Penguasa kota langsung bersemangat dan bertanya dengan cepat. Humphrey berpura-pura melihat keluar pintu dan berkata dengan suara rendah. Daril sangat senang memiliki kekuatan militer. Ditambah dengan keunggulan geografis yang unik dari kota awan cerah, dia siap untuk mempertahankannya untuk waktu yang lama. Hahaha. Mendengar ini, penguasa kota hanya bisa mencibir. Angkatan Laut Kota Awan Cerah, saya telah berurusan selama lebih dari 10 tahun, bertarung di atas air, dan saya tidak terkalahkan. Daril secara alami bahagia. Setelah mengatakan itu, penguasa kota memandang Humphrey dengan cermat. Saudara Blair, apakah ada berita lain? Ini. Humphrey pura-pura berpikir sejenak, menggaruk kepalanya dan berkata, "Biarkan aku memikirkannya." Ngomong-ngomong, kaisar kecil bertanya pada Daril bagaimana dia akan menyerang kota awan cerah jika dia adalah penasihat militer Jibeye. Pada saat ini, penguasa kota langsung tertarik, dan dengan cepat bertanya. Bagaimana jawaban Daril? Omong-omong, kota awan cerah mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Jika tidak Jibeye tidak akan menunggu sampai sekarang. Dalam hal ini, penguasa kota ingin tahu bagaimana dia akan menyerang kota awan cerah jika itu adalah Daril. Melihat dirinya tertipu, Humphrey sangat bersemangat, dan segera menjelaskan strategi kapal berantai sesuai dengan penjelasan Daril. Setelah mendengarkan kata-kata Humphrey, penguasa kota tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan terkejut. Daril ini memang sangat banyak akal. Dia bahkan bisa berpikir untuk menghubungkan semua kapal perang dengan rantai besi. Bab 6665. Hahaha. Dalam keterkejutan, penguasa kota tidak bisa menahan tawa. Daril, saya khawatir Anda tidak pernah berpikir bahwa Jibeye akan menggunakan metode Anda untuk menerobos kota awan cerah. Tertawa keras, penguasa kota menepuk bahu Humphrey. Saudara Blair, Anda benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik kali ini, hahaha. Kapal berantai ini sangat bagus, sangat sempurna. Untuk sementara, penguasa kota menjadi semakin bersemangat. Omong-omong, dia telah menjaga kota awan cerah selama bertahun-tahun dan pandai dalam pertempuran air.
Pada saat ini, ketika dia mengetahui tentang kapal berantai yang diusulkan oleh Daryl, dia tidak bisa memikirkan solusi untuk sementara waktu. Pada saat ini, penguasa kota tidak tahu bahwa semua ini adalah strategi Daryl. Pada saat ini, melihatnya sangat bersemangat, Humphrey juga diam-diam merasa lega, dan hatinya sangat bersemangat. Itu ide yang bagus. Pencuri ini benar-benar jatuh cinta padanya. Berpikir pada dirinya sendiri, Humphrey berpura-pura ragu. Tuan Kota, apakah Anda berencana untuk memberitahu JBY metode ini? Itu alami. Pada saat ini, penguasa kota dalam suasana hati yang sangat bahagia, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, pasukan JBY berani dan pandai bertarung, tetapi sebagian besar prajurit di bawah tidak memiliki pengetahuan tentang air. Dan sekarang ada metode kapal berantai, tentara ada di perahu besar yang terhubung. Ini seperti berjalan di tanah, menyeberangi sungai dengan mudah dan menerobos kota awan cerah akan semudah membalikkan telapak tangan Anda. Setelah selesai berbicara, penguasa kota memuji Humphrey lagi. Oke, kamu cepat kembali ke Raja Shaoyang. Terus selidiki, dan berhati-hatilah untuk tidak mengungkapkan apapun. Ya, Tuan Kota. Humphrey mengangguk dan tidak lupa berkata. Tuan Kota juga menjaga dirinya sendiri. Tuan Kota menanggapi dan melihat Humphrey pergi. Begitu kaki depan pergi, penguasa kota membuka pintu ruang rahasia. Tiba-tiba, lebih dari selusin jenderal yang bersembunyi di dalam keluar satu demi satu, semua dengan wajah bersemangat. Yang mulia luar biasa, Anda benar-benar menaklukkan Humphrey. Ya, dikatakan bahwa Humphrey telah mengikuti Raja Shaoyang selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang kepercayaan yang dapat dipercaya. Tuan Kota benar-benar dapat menaklukkannya. Untuk sementara waktu, di bawah kekaguman selusin jenderal, mereka menatap mata penguasa kota, dan mereka juga memancarkan kekaguman. Hahaha. Pada saat ini, penguasa kota berkata sambil tersenyum. Semua orang telah mendengar tentang situasinya barusan. Humphrey adalah salah satu dari kita sekarang, dan dia memperhatikan setiap langkah kaisar kecil dan Raja Shaoyang. Tunggu, aku akan memberitahu JBY metode kapal berantai. Ketika saatnya tiba, ketika pasukan JBY datang, kamu akan berpura-pura dikalahkan dan melarikan diri ke segala arah. Ingatlah untuk menjaga kekuatanmu. Berbicara tentang ini, wajah penguasa kota berubah suram. Ketika kota Qingyun dihancurkan, saya akan menyelesaikan akun dengan kaisar kecil dan Yue Feng itu. Bawahanku mengerti. Mendengar perintah itu, lebih dari selusin jenderal menanggapi serempak, lalu dengan cepat pergi dan kembali ke kem Angkatan Laut. Di sisi lain, sub-altar Dao Surgawi. Lukas duduk di aula utama, membuat teko teh sendiri, dan meminumnya perlahan. Tampak tenang, tapi sebenarnya sangat kesal. 1 hari telah berlalu, dan semua murid dari seluruh sub-altar telah dikirim, tetapi belum ada berita tentang Daryl. Kakak senior. Pada saat ini, seorang murid berjalan dengan cepat, berkeringat deras, tetapi matanya bersinar dengan kegembiraan. Ada berita. Mendengar ini, Lukas segera berdiri dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Apakah kamu menangkap Daryl itu? Selama mereka menangkap Daryl, dia tidak hanya bisa membalaskan dendam Tuan Altar, tetapi juga melampiaskan kebenciannya. Pada saat itu, jika Master Sekte tahu tentang ini, dia mungkin senang dan memberikan beberapa hadiah. Lukas tidak tahu bahwa Daryl dan Gu Qianqiu sudah menjadi saudara. Murid itu menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Sial." Mendengar jawabannya, Lukas menjadi marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. "Apa yang kamu lakukan ketika orang tidak menangkapnya? Apakah kamu menghiburku?" Murid itu menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan hati-hati, "Kakak senior, kami tidak menangkap Daryl, tetapi kami menemukan keberadaannya. Tahukah Anda mengapa tidak ada berita tentang dia? Ternyata orang ini adalah tamu terhormat dari keluarga kerajaan. Ketika dia pergi hari itu, dia langsung kembali ke istana, tentu saja kami tidak dapat menemukannya.
Tamu kerajaan, tinggal di istana. Mendengar ini, Lukas menghela nafas diam-diam, dan segera berpikir bahwa Daryl telah mengawal kaisar kecil sebelumnya, dan itu wajar untuk diperlakukan oleh keluarga kerajaan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa perawatan yang diberikan kepadanya oleh keluarga kerajaan tidak sedikit, sehingga dia bisa tinggal di istana.